Bayangkan sebuah zaman di mana Palestina sedang bergolak. Kekaisaran Romawi mencengkeram bangsa Yahudi dengan keras, sementara rakyat menunggu datangnya seorang penyelamat yang dijanjikan. Di tengah keresahan itu, tampil seorang nabi yang sederhana namun penuh wibawa, Yesus dari Nazaret. Ia tidak datang dengan pedang atau pasukan, melainkan dengan pesan kasih, keadilan, dan keteguhan untuk hanya menyembah Allah yang esa. Yesus menegaskan kembali ajaran para nabi sebelumnya, bahwa hukum Taurat tetap berlaku, bahwa manusia harus saling mengasihi, dan bahwa jalan menuju keselamatan adalah ketaatan serta amal saleh di hadapan Tuhan. Namun, kisah itu tak berhenti pada wafatnya Yesus. Justru setelah kepergiannya, muncul sosok lain yang akan mengubah arah ajaran itu secara drastis. Dialah Paulus, seorang yang pada mulanya dikenal sebagai penganiaya pengikut Yesus. Paulus mengaku mendapat penglihatan pribadi di jalan menuju Damsyik, dan dari pengalaman itulah ia mengklaim dirinya sebagai rasul. Padahal, ia tidak pernah duduk bersama Yesus, tidak pernah mendengar langsung pengajarannya, bahkan tidak menjadi bagian dari murid-murid asli yang setia mendampingi Yesus hingga akhir. Tetapi entah bagaimana, Paulus kemudian berhasil menjadikan dirinya sebagai suara dominan dalam perkembangan gereja mula-mula. Disinilah persoalan besar mulai muncul. Apa yang dibawa Yesus, tauhid yang lurus, ajaran kasih yang bersih, dan penegasan terhadap hukum Allah, bergeser menjadi doktrin baru yang banyak diwarnai pemikiran Paulus sendiri. Ia menafsirkan kematian Yesus sebagai penebusan dosa seluruh umat manusia, meski Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa ia datang untuk menebus dosa. Paulus pula yang meletakkan dasar bagi keyakinan bahwa Yesus bukan sekadar utusan, melainkan Tuhan itu sendiri, bagian dari konsep Trinitas yang bahkan tidak pernah diucapkan Yesus. Pertanyaannya, jika Trinitas memang benar-benar ajaran inti, mengapa Yesus tidak pernah dengan tegas dan lantang menyatakannya? Jika penebusan dosa adalah misi utama, mengapa Yesus tidak mengajarkannya secara jelas kepada murid-muridnya? Diamnya Yesus tentang hal-hal krusial itu justru menunjukkan bahwa konsep tersebut memang tidak ada dalam ajaran aslinya. Semua itu baru lahir dari tangan Paulus, seorang yang lebih banyak berdebat dengan murid-murid Yesus ketimbang berjalan bersama mereka. Dengan demikian, kita perlu melihat dengan jernih, peran Paulus bukanlah sekadar penyebar ajaran Yesus, melainkan pembentuk doktrin baru yang berbeda dari pesan awal sang nabi. Dari sinilah lahir sebuah agama besar yang hari ini dianut miliaran manusia, tetapi berakar pada konstruksi teologis yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus sendiri. Yesus tampil di tengah masyarakat Yahudi bukan sebagai sosok yang menuntut disembah, melainkan sebagai seorang guru yang membimbing manusia kembali kepada jalan yang benar. Ia tidak pernah berdiri di hadapan para murid lalu berkata, "Aku ini Tuhan, sembahlah aku." Kata-kata semacam itu tidak pernah keluar dari lisannya. Sebaliknya, yang berulang kali ia tekankan adalah Allah yang satu dan esa, Tuhan langit dan bumi yang kepadanya semua manusia harus tunduk. Yesus selalu mengarahkan pandangan umat kepada Allah, bukan kepada dirinya. Ia berdoa, ia bersujud, ia memohon pertolongan, dan melalui semua tindakannya itu ia menegaskan bahwa dirinya hanyalah hamba yang diutus. Tentang Trinitas, sebuah gagasan rumit yang kemudian menjadi jantung ajaran gereja, Yesus sama sekali tidak pernah membicarakannya. Tidak ada satupun perkataannya yang menunjukkan bahwa Allah itu tiga pribadi dalam satu hakikat. Justru sebaliknya, ia mengulang pesan lama para nabi, Tuhan kita adalah esa. Jika benar Trinitas adalah ajaran yang mutlak dan krusial bagi keselamatan, bukankah Yesus seharusnya mengumandangkannya tanpa henti, memastikan bahwa semua orang benar-benar mengerti? Namun kenyataannya, ia tidak pernah menyebutkannya sama sekali. Diamnya Yesus tentang hal itu bukanlah kebetulan, melainkan bukti bahwa gagasan tersebut memang tidak termasuk dalam ajarannya.
Yang menjadi pusat ajaran Yesus adalah moralitas dan ketaatan. Ia mengajak orang untuk mengasihi sesama, bahkan musuh sekalipun. Ia mengingatkan pentingnya rendah hati, menjauhi kesombongan, menolong yang miskin dan tersisih. Ia menekankan bahwa kasih kepada Allah harus diwujudkan dalam kasih kepada manusia. Semua ini berakar pada Taurat, hukum suci yang diwariskan dari Musa, yang oleh Yesus ditegaskan kembali sebagai jalan hidup. Ia bahkan berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya." Artinya, hukum itu tetap berlaku, tetap relevan, tetap menjadi pegangan. Bagi Yesus, keselamatan bukanlah perkara dogma rumit, melainkan kesetiaan kepada Allah dan kebaikan nyata dalam kehidupan. Disinilah letak perbedaan yang sangat tajam dengan apa yang kemudian diajarkan Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa manusia membutuhkan penebusan dosa melalui kematiannya. Ia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya akan mati untuk menanggung kesalahan seluruh umat manusia. Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas amal perbuatannya sendiri di hadapan Allah. Hubungan manusia dengan Tuhan bersifat langsung, tanpa perantara, tanpa jaminan instan berupa pengorbanan darah. Keselamatan, menurut Yesus, ada di tangan masing-masing. Apakah ia taat? Apakah ia mengasihi? Apakah ia menjalankan kehendak Allah? Pesan asli Yesus begitu murni dan sederhana. Kembali kepada Allah yang Esa, hidup dengan kasih, dan berpegang pada hukum-Nya. Tidak ada Trinitas. Tidak ada dogma penebusan dosa. Tidak ada pengkultusan dirinya. Semua itu adalah lapisan-lapisan yang baru ditambahkan kemudian, yang justru menutupi cahaya sejati dari ajaran sang nabi. Paulus bukanlah seorang yang sejak awal mengikuti jejak Yesus. Ia justru muncul pertama kali dalam sejarah sebagai musuh keras pengikut Yesus. Nama aslinya, Saulus dari Tarsus, dikenal di kalangan Yahudi sebagai orang berpendidikan tinggi, fasih dalam hukum Taurat, dan fanatik dalam membela tradisi leluhur. Namun fanatisme itu membutakannya, membuatnya memandang para pengikut Yesus sebagai ancaman, bidat yang harus dibungkam. Ia hadir dalam penganiayaan, ia mendukung penangkapan, bahkan menurut kisah, ia berdiri mengawasi ketika Stefanus, salah satu murid Yesus, dilempari batu hingga mati. Saulus adalah sosok yang ditakuti, tangan kanan otoritas Yahudi untuk menindas gerakan pengikut Yesus. Namun tiba-tiba kisahnya berbelok tajam. Di jalan menuju Damsyik, ketika ia dalam perjalanan untuk menindak lebih banyak pengikut Yesus, Saulus mengaku mengalami sebuah penglihatan. Ia berkata, bahwa cahaya dari langit menyinarinya dan ia mendengar suara Yesus yang menegurnya. Dari pengalaman itu, ia mengaku bertobat, mengubah nama menjadi Paulus, dan mendeklarasikan dirinya sebagai rasul. Kisah ini terdengar dramatis, namun sekaligus problematis. Tidak ada saksi yang benar-benar memahami apa yang terjadi. Semua hanya bersandar pada kesaksian Paulus sendiri. Sejak saat itu, Paulus bergerak bukan sebagai murid biasa, melainkan sebagai pemimpin yang menuntut diakui sejajar, bahkan lebih tinggi, daripada murid-murid asli yang benar-benar hidup bersama Yesus. Disinilah muncul pertanyaan besar, bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah duduk mendengar pengajaran Yesus, tidak pernah berjalan bersamanya, bahkan sempat menjadi musuhnya, tiba-tiba mengklaim otoritas kerasulan. Ia bukan dipilih oleh Yesus, bukan pula diangkat oleh para murid, melainkan menegakkan otoritasnya sendiri atas dasar pengalaman pribadi yang tak terbukti. Inilah awal mula sebuah gesekan besar dalam sejarah gereja mula-mula. Yakobus, saudara Yesus yang menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem, bersama Petrus dan Yohanes, memandang Paulus dengan curiga. Mereka adalah saksi mata, murid-murid asli yang hidup dalam lingkaran terdekat Yesus.
Mereka mengetahui dengan jelas pesan apa yang Yesus ajarkan. Maka wajar bila mereka tidak mudah menerima tafsir Paulus yang seringkali menyimpang. Paulus berbicara tentang iman yang membebaskan dari hukum Taurat, sementara Yakobus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Paulus mengedepankan otoritas penglihatannya, sementara murid-murid lain berpegang pada tradisi dan kesaksian hidup nyata bersama Yesus. Ketegangan itu nyata. Paulus bukanlah bagian dari lingkaran asli, tetapi melalui tulisan-tulisan dan retorika yang tajam, ia perlahan membangun pengaruh. Jemaat-jemaat baru di luar Yerusalem, khususnya di dunia Yunani Romawi, lebih mudah menerima ajarannya karena ia mempermudah banyak aturan, tidak perlu sunat, tidak perlu kaku menjalankan hukum Yahudi, cukup beriman pada Kristus yang mati dan bangkit. Ajaran ini terdengar ringan, praktis, dan sesuai dengan budaya Yunani yang terbiasa dengan mitos dewa-dewa yang mati lalu bangkit. Sementara itu, murid-murid asli semakin terpinggirkan, suara mereka tenggelam di tengah derasnya gelombang pengaruh Paulus. Maka lahirlah ironi besar dalam sejarah. Murid-murid yang setia mendampingi Yesus, yang melihat dan mendengar langsung ajarannya, akhirnya kalah suara dari seorang mantan penganiaya yang hanya bersandar pada penglihatan pribadi. Paulus menjadi figur dominan, bukan karena Yesus menunjuknya, melainkan karena ia berhasil menundukkan sejarah dengan kata-kata dan jaringan jemaat yang dibangunnya. Dari titik inilah, arah ajaran berubah, dari tauhid Yesus menuju doktrin baru yang lahir dari pena Paulus. Setelah Paulus berhasil menancapkan pengaruhnya di tengah jemaat-jemaat baru, ajaran-ajarannya mulai mengambil bentuk yang semakin jelas. Namun bentuk itu, bila ditelusuri dengan hati-hati, nyaris tidak bisa dikenali sebagai cermin dari apa yang pernah Yesus ajarkan. Paulus membawa tafsir yang berbeda, bahkan bertolak belakang, dan disinilah letak pergeseran besar yang mengubah wajah iman para pengikut Yesus hingga berabad-abad kemudian. Salah satu pergeseran paling mencolok adalah tentang siapa Yesus itu sendiri. Bagi murid-murid aslinya, Yesus adalah nabi, guru, dan utusan Allah yang menunjukkan jalan kembali kepada Sang Pencipta. Tetapi Paulus mulai menaburkan benih pengkultusan, perlahan mengangkat Yesus bukan hanya sebagai utusan, melainkan sebagai anak Tuhan dalam pengertian ilahi. Dari sinilah jalan menuju Trinitas terbuka lebar. Paulus menuliskan dalam surat-suratnya, bahwa keselamatan datang melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan hanya sebagai guru, melainkan sebagai wujud keilahian. Padahal, Yesus sendiri tidak pernah menuntut disembah, tidak pernah mengajarkan, bahwa dirinya bagian dari Tuhan. Pauluslah yang mengubah Yesus dari seorang nabi tauhid menjadi sosok yang dipuja sebagai Tuhan itu sendiri. Lebih jauh, Paulus menjadikan kematian Yesus di salib sebagai pusat dari seluruh gagasan keselamatan. Dalam pandangannya, manusia tidak mungkin selamat hanya dengan amal atau ketaatan, karena dosa sudah terlalu melekat dalam diri manusia. Jalan keluarnya, menurut Paulus, adalah menerima bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa seluruh umat. Seakan-akan darah yang tertumpah di Golgota menjadi tiket universal menuju pengampunan. Namun sekali lagi, Yesus sendiri tidak pernah berkata bahwa misi utamanya adalah mati demi menanggung dosa orang lain. Ia berbicara tentang hidup benar, mengasihi sesama, menaati Allah, bukan tentang pengorbanan dirinya sebagai tumbal untuk menutup kesalahan orang lain. Ajaran penebusan dosa ini, yang terdengar mirip dengan konsep persembahan korban dalam budaya kafir Yunani Romawi, adalah ciptaan Paulus, bukan pewartaan Yesus. Perbedaan lain yang tak kalah besar muncul dalam hubungannya dengan hukum Taurat. Yesus berulang kali menegaskan, bahwa Taurat tidak akan lenyap, bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum, melainkan untuk menggenapinya. Tetapi Paulus melangkah jauh dengan mengatakan, bahwa Taurat sudah tidak berlaku bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan satu kalimatnya,
Ia membebaskan jemaat-jemaat baru dari kewajiban sunat, aturan makanan, dan ketentuan hukum lainnya. Apa yang bagi Yesus adalah inti ketaatan kepada Allah, bagi Paulus justru dianggap beban yang harus ditanggalkan. Tidak heran, ajaran Paulus lebih cepat diterima oleh masyarakat Yunani dan Romawi, sebab mereka tidak lagi harus menanggung beban hukum Yahudi. Namun penerimaan yang mudah itu dibayar mahal dengan hilangnya inti ajaran Yesus sendiri. Dan yang paling menentukan adalah cara Paulus mendogmatisasi iman. Ia menekankan bahwa keselamatan cukup dengan percaya, dengan iman kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Iman, bukan perbuatan, begitulah ringkasnya. Dengan demikian, amal, ketaatan, perjuangan moral yang menjadi inti ajaran Yesus dipinggirkan. Cukup percaya, cukup mengaku dengan mulut, maka keselamatan seolah otomatis dijamin. Pandangan ini sangat kontras dengan ajaran Yesus yang menuntut tindakan nyata, memberi kepada yang miskin, mengampuni musuh, menaati hukum Allah dengan sepenuh hati. Yesus menekankan bahwa pohon yang baik harus menghasilkan buah yang baik. Paulus, sebaliknya, membuka jalan bagi iman yang hampa, iman tanpa amal, sebuah dogma yang mudah diucapkan namun jauh dari kehidupan yang benar. Dengan demikian, wajah ajaran yang dibentuk Paulus sangat berbeda dengan pesan Yesus yang asli. Dari nabi yang menekankan tauhid, kasih, dan hukum, Yesus diubah menjadi Tuhan dalam doktrin Trinitas. Dari pengajar moralitas, ia diubah menjadi korban penebusan dosa. Dari penegas Taurat, ia diubah menjadi penghapus Taurat. Dari penuntun pada amal dan ketaatan, ia diubah menjadi simbol iman buta yang cukup diyakini tanpa perbuatan. Semua ini menunjukkan betapa besar jurang yang dipahat Paulus antara ajaran asli Yesus dan agama baru yang lahir darinya. Akibat dari ajaran Paulus tidaklah kecil. Ia bagaikan batu yang dilemparkan ke dalam danau, riaknya terus membesar hingga menenggelamkan permukaan yang tenang. Dari sebuah ajaran murni yang diajarkan Yesus tentang Allah yang Esa, ketaatan, dan kasih, arah baru mulai terbentuk, arah yang tidak lagi sederhana, melainkan syarat dengan filsafat asing, mitologi kafir, dan konsep yang tak pernah keluar dari mulut Yesus sendiri. Monoteisme yang diajarkan Yesus perlahan bergeser menjadi doktrin rumit tentang Trinitas, sebuah gagasan yang lebih dekat dengan pola pikir Yunani Romawi yang terbiasa dengan dewa-dewa dalam berbagai wujud. Perubahan itu tidak terjadi seketika. Ia berjalan perlahan, berlapis-lapis, dan memakan waktu berabad-abad. Jemaat mula-mula yang berpegang pada ajaran Yesus asli semakin terpinggirkan, sementara tafsir Paulus mendapatkan ruang besar, terutama di kalangan non-Yahudi. Ketika kemudian gereja bersekutu dengan kekuasaan Romawi, gagasan Paulus menemukan momentumnya. Pada konsili Nicea di abad keempat, Trinitas yang sebelumnya tidak pernah diajarkan Yesus akhirnya diresmikan sebagai doktrin resmi. Dari situ, jalan pulang menuju pesan asli Yesus makin tertutup rapat. Ajaran yang lahir dari visi pribadi. Paulus kini menjelma menjadi kebenaran institusional yang dilindungi negara dan ditegakkan dengan kuasa politik. Tak berhenti di situ, gagasan penebusan dosa yang dibawa Paulus pun berubah menjadi fondasi utama seluruh bangunan teologi Kristen. Keselamatan kini bukan lagi soal bagaimana manusia menjalani hidupnya, bagaimana ia menaati Allah, atau bagaimana ia berbuat kasih kepada sesama. Tidak. Keselamatan disederhanakan menjadi satu hal, percaya bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa. Maka lenyaplah konsep tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan. Manusia tidak lagi menanggung akibat perbuatannya sendiri, melainkan bergantung pada pengorbanan orang lain. Padahal Yesus sendiri selalu menekankan bahwa setiap pohon akan dikenal dari buahnya, bahwa setiap jiwa akan dihakimi sesuai amalnya. Paulus menukar ajaran itu dengan sebuah jalan pintas rohani yang terdengar indah namun melemahkan kesadaran moral.
Dari titik inilah terbentuk sebuah agama besar yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, menjangkau setiap benua, dan diikuti oleh miliaran manusia hingga hari ini. Ironinya, agama itu berdiri di atas dasar yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus sendiri. Trinitas tidak pernah ia ucapkan. Penebusan dosa tidak pernah ia janjikan. Pembatalan Taurat tidak pernah ia izinkan. Semua itu lahir dari Paulus, diperkuat oleh gereja, dan dijaga oleh kekuasaan. Miliaran manusia meyakini bahwa mereka sedang mengikuti jalan Yesus, padahal sesungguhnya mereka berjalan di jalan yang dipetakan Paulus. Inilah tragedi besar dalam sejarah iman. Pesan Yesus yang sejatinya murni dan sederhana terkubur di bawah tumpukan doktrin-doktrin buatan. Dan semakin banyak manusia yang mempercayai kebohongan itu, semakin besar pula ilusi yang dibangun. Hingga pada akhirnya, apa yang dimaksudkan Yesus sebagai jalan lurus menuju Allah berubah menjadi jalan bercabang yang menyesatkan, penuh dengan filsafat dan mitos yang tak pernah ia ajarkan. Paulus mungkin hanya seorang manusia dengan ambisi besar, tetapi akibat dari ajarannya kini telah mempengaruhi nasib spiritual miliaran jiwa di muka bumi. Mengapa begitu banyak orang akhirnya percaya pada Paulus? Pertanyaan ini penting, sebab jika pesan Yesus sejati adalah tauhid, kasih, dan ketaatan pada hukum Allah, bagaimana mungkin ajaran yang sangat berbeda itu bisa begitu berkuasa hingga menelan suara murid-murid asli Yesus? Jawabannya terletak pada kombinasi antara kelihayan retorika, kelicikan strategi, dan dukungan politik yang mengubah tafsir Paulus dari sekadar opini pribadi menjadi doktrin resmi. Paulus adalah seorang orator ulung. Ia fasih berbicara, piawai menulis, dan tahu bagaimana menyusun argumen yang sistematis. Surat-suratnya yang memenuhi Perjanjian Baru adalah bukti kecerdikannya mengolah kata-kata. Ia bisa mengaitkan cerita-cerita kuno, hukum Yahudi, dan filsafat Yunani menjadi sebuah narasi baru yang terdengar meyakinkan. Jemaat-jemaat yang baru lahir di luar Palestina, khususnya di tanah Yunani dan Romawi, terpikat oleh gaya bahasanya yang penuh semangat dan logika. Mereka tidak pernah mendengar Yesus secara langsung, tidak mengenal murid-murid aslinya, sehingga wajar bila suara Paulus terdengar sebagai otoritas yang sah. Retorika Paulus menjadi jaring yang menawan hati banyak orang, bahkan ketika isi pesannya berbeda dari ajaran Yesus. Tetapi retorika saja tidak cukup. Waktu berjalan, dan Kekaisaran Romawi perlahan-lahan memainkan peran. Pada awalnya, orang-orang Kristen dikejar dan ditekan. Namun setelah Konstantinus naik tahta pada abad keempat, keadaan berbalik. Kekristenan tidak hanya dilindungi, tetapi diangkat menjadi agama resmi. Yang menarik, kekristenan yang dipeluk Konstantinus bukanlah ajaran murni Yesus, melainkan doktrin yang telah dipengaruhi Paulus. Trinitas, penebusan dosa, pembatalan Taurat, semua itu mendapat legitimasi negara. Dengan pedang dan mahkota, apa yang dulunya hanya tafsir Paulus berubah menjadi kebenaran yang dipaksakan. Politik memberikan sayap bagi teologi Paulus, membuatnya terbang jauh melampaui lingkup aslinya. Sementara itu, murid-murid Yesus yang asli semakin tersisih. Yakobus, Petrus, dan Yohanes yang dulu menjadi pilar jemaat di Yerusalem, lambat laun kehilangan pengaruh. Jemaat-jemaat mereka kecil, terjepit di bawah bayang-bayang kekuatan Paulus yang merambah ke dunia Yunani Romawi. Catatan-catatan mereka banyak yang hilang atau disingkirkan. Suara mereka redup, tidak pernah diberi ruang dalam konsili-konsili besar. Sejarah ditulis oleh pemenang, dan dalam hal ini, Pauluslah yang menang. Murid-murid asli hanya tinggal nama samar dalam Alkitab, sementara surat-surat Paulus mendominasi isi kitab suci yang dibaca miliaran orang hingga hari ini. Ada pula alasan yang lebih sederhana, namun sangat menentukan, ajaran Paulus terasa jauh lebih ringan bagi non-Yahudi. Tidak ada lagi kewajiban sunat yang menyakitkan,
Tidak ada lagi aturan ketat makanan halal haram, tidak ada lagi beban hukum Taurat yang dianggap rumit. Yang ditawarkan Paulus hanyalah iman. Cukup percaya pada Yesus sebagai Kristus yang mati dan bangkit, maka keselamatan dijamin. Bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi yang terbiasa dengan agama-agama mistis, ajaran ini terdengar sangat menarik, praktis, sederhana, tidak menuntut perubahan hidup yang berat. Ibarat pintu lebar yang terbuka, ajaran Paulus mempersilakan siapa saja masuk tanpa syarat. Tidak heran bila pintu itu segera dipenuhi massa, sementara pintu sempit ajaran Yesus yang penuh disiplin dan ketaatan menjadi sepi. Maka jelaslah mengapa Paulus bisa begitu berpengaruh. Dengan lidahnya yang fasih, ia memikat hati. Dengan politik Romawi, ia mendapat legitimasi. Dengan ajarannya yang ringan, ia menarik bangsa-bangsa. Dan dengan itu semua, suara murid-murid asli Yesus terkubur di bawah arus besar sejarah. Apa yang dulu hanya visi pribadi di jalan menuju Damsyik, kini menjelma menjadi agama raksasa yang diikuti miliaran manusia. Paulus menang bukan karena kebenaran, tetapi karena strategi, kekuasaan, dan janji keselamatan yang mudah ditelan. Sejarah seringkali berputar dengan cara yang ironis. Yesus datang membawa pesan sederhana, murni, dan penuh kekuatan. Sembahlah Allah yang Esa, jalankan hukum-Nya, dan hiduplah dengan kasih. Itu inti yang tak berubah dari generasi nabi sebelumnya. Ia tidak pernah mengaku Tuhan, tidak pernah menuntut disembah, tidak pernah berkata bahwa dirinya akan mati demi menanggung dosa umat manusia. Ia mengajarkan tanggung jawab pribadi di hadapan Allah, menekankan bahwa setiap orang akan menuai apa yang ia tabur. Pesannya lurus, jernih, dan penuh cahaya. Namun setelah kepergiannya, muncullah Paulus, seorang yang dulu memusuhi murid-murid Yesus, tetapi kemudian mengaku bertobat melalui penglihatan pribadi. Dari tangannya, lahirlah tafsir baru yang perlahan menyingkirkan pesan asli Yesus. Tauhid digeser menjadi Trinitas. Hukum dan amal dipinggirkan, diganti dengan doktrin iman semata. Kematian Yesus diputar maknanya, dijadikan pusat penebusan dosa, padahal Yesus tidak pernah menyebut misi semacam itu. Inilah transformasi besar, dari ajaran seorang nabi tentang kesetiaan kepada Allah menjadi sebuah agama baru yang mengkultuskan sang nabi itu sendiri. Paulus adalah figur kunci di balik perubahan itu. Tanpa dirinya, kekristenan mungkin akan tetap berjalan di jalur Yesus, sebagai gerakan tauhid yang menegakkan hukum dan amal. Tetapi dengan Paulus, jalan itu berbelok tajam. Ia menanamkan gagasan-gagasan yang lebih mudah diterima bangsa Yunani Romawi, lebih ringan dijalani, dan lebih sesuai dengan filsafat serta tradisi religius mereka. Trinitas dan penebusan dosa bukanlah wahyu Yesus, melainkan konstruksi teologis yang baru lahir setelah Paulus menaburkan benihnya. Sejarah membuktikan, kebenaran tidak selalu yang menang. Kadang justru rekayasa, kebohongan, atau setidaknya tafsir yang melenceng, bisa berkembang menjadi agama besar bila didukung politik, budaya, dan kekuasaan. Kekaisaran Romawi memberikan sayap pada ajaran Paulus, mengangkatnya dari sekadar surat-surat pribadi menjadi doktrin resmi yang harus dipatuhi. Konsili-konsili gereja kemudian menyemen gagasan itu menjadi hukum iman. Dan miliaran manusia pun lahir, hidup, dan mati dalam keyakinan bahwa mereka mengikuti ajaran Yesus, padahal yang mereka ikuti adalah tafsir Paulus. Inilah tragedi besar yang menyedihkan sekaligus menakjubkan. Bagaimana sebuah pesan murni bisa tertutupi, bagaimana cahaya bisa dibungkus kabut, dan bagaimana kebohongan bisa menjelma menjadi keyakinan dunia. Sejarah Paulus adalah bukti betapa rapuhnya manusia di hadapan retorika, kuasa, dan ilusi keselamatan yang mudah. Pada akhirnya, pertanyaan yang harus direnungkan adalah sederhana.
Jika Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas atau penebusan dosa, mengapa keduanya menjadi inti agama yang mengatasnamakan dirinya? Jawaban itu akan membawa kita kembali kepada pesan sejati Yesus, Allah yang esa, hukum yang tegas, dan kasih yang nyata.